billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat. Khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal khadat. Salatan tafdahu lana biha abwabal khairati was sa'adati fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi awladina. وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Nasihat Allah tentang zikrullah dan istighfar. Yang semalam tertinggal tuh masalah haji lawan puasa. Jadi kita tunda mendekati timingnya ya lah. Masalahnya kan kisah haji masih corona, ada baju haji. Kisah puasa belum juga puasa kita. Jadi supaya sesuai lawan waktu, karena paparak sekitar bulan Sa'ban insyaallah ya lah. Bulan Sa'ban kah? Paparak musim haji atau paparak puasa, hanya kita memandir masalah puasa. Supaya lebih bermanfaat, nah sesuai lawan kebutuhan hajat hidup Indonesia merdeka. Halaman 16, nasihat Allah tentang zikrullah dan istighfar. Arti zikrullah yaitu perbuatan apapun yang disuruh. Nah, imbah itu pulang ucapan apapun yang disuruh. Apabila dasarnya ikhlas disebut zikrullah narannya. Apakah gawiannya? Bila gawian itu disuruh, imbah itu pulang ucapannya nang apakah? Bila ucapan itu disuruh, tapi ikhlas dasarnya, maka disebut zikrullah. Maka bila pekerjaan kada disuruh, artinya kada bagus. Biar ikhlas, lain zikrullah, malah mengundang kemurkaan Allah. Mencuntan, bismillah. Nah, itu kada bagus karena kada disuruh. Atau misalnya ikhlas juga tapi berdiam anggota tubuh kada ada gawiannya, muntung berdiam juga cuma masang ikhlas saja. Cak ibarat itu aplikasi ikhlas dipasang tapi kada dijalankan, kada dimainkan, ini kada sempurna. Itu narannya memasang kuda-kuda. Ibarat maksud memasang kuda-kuda itu ibaratnya ahli kuntau musuh kadada. Nah, itu arti masang kuda-kuda itu ahli kuntau bunganya hari-hari membunga aja. Yang kisah kuntau tuh ada bunganya tapi saya tahu lah kisahnya bunga. Buhan milenium udah tahu bunga. Gerakan bunga jurang. Nah, kuda-kuda ini macam. Tapi musuhnya kadada. Nah, ini yang disebut memasang ikhlas hari-hari tapi kada beramal. Kada dibawa membaca wirid, maka kada sempurna jiwa yang disebut zikrullah narannya. Jadi yang naran zikrullah, amal baik, ucapan baik yang disuruh, tapi dasarnya ikhlas. Ikhlas semalam pahamai kita itulah. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nomor 35 lah. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ya ayyuhalladzina amanu tu fi'il madhi. Wahai hamba-hamba Allah yang sudah belajar sifat 20. Itu amanu itu maksudnya. Tafsirnya tuh. Karena fi'il madhi itu artinya sudah beriman. Artinya sudah paham tentang iman. Siapa yang paham? Tentu sudah belajar sifat 20. Ilmu iman. Udzukurullaha dzikran katsira. Kalian berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Disuruh banyak berzikir. Sebab kadang mungkin Allah menyuruh orang yang belum beriman untuk berzikir. Atau belum paham ilmu iman untuk berzikir yang banyak, kadang mungkin juga. Jadi Allah itu menyuruh orang berzikir banyak, memang hanya ada bisi modal. Modalnya ada, yaitu bujur imannya sudah. Hanya disuruh berzikir. Artinya wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah akan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihu bukratan wa asila. Sambungannya tuh ya Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asila.
dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Nah, jadi di sini pemahaman secara tersirat tafsirnya. Setelah kita belajar sifat 20, kita disuruh mengamalkan apa yang kita pahami tentang sifat 20 itu. Mengamalkannya di waktu bisa berduduk, bisa berdiri, bisa berabah. Kan kita ini antara tiga itu aja ya, kalau ada duduk, berdiri, berabah. Berabah, berdiri, duduk. Nah, di situ kita disuruh memasang ikhlas. Nah, banyak memasang ikhlas baik di waktu berduduk, termasuk duduk tuh mencongkong. Masuk juga berduduk, dalam WC mencongkong. Itu dihukumi berduduk juga, disuruh juga di situ memasang ikhlas. Nah, ibadah itu waktu berjalan. Ibadah itu waktu berabah. Nah, maka tiga macam keadaan kita itu disuruh kita memasang ikhlas yang disebut dzikran katsira. Arti ikhlas semalam hanya memandang kebaikan Allah di mana-mana. Nah, itu ikhlas sebenarnya. Nah, kayak apapun keadaan kita yang kita pandang seluruhnya itu adalah hanya kebaikan milik Allah. Nah, melihat sesuatu apapun hanya kebaikan milik Allah. Nah, kita selama-lamanya dalam keadaan hina, kadada bersifat mulia. Yang dipandang itu hanya kesugihan Allah. Berarti kita artinya memadahkan yang mulia itu hanya Allah. Nah, ada terus keadaan hati yang kayak itu, tapi dibawa beramal. Nah, dibawa beramal. Maka disebut orang tadi dzikran katsira namanya. Nah, tapi di sini ada solusi yang kedua. Apabila kita kadakawa yang waktu berduduk, berdiri, berabah, berhiring, bertingkaung, kadakawa yang dzikran katsira. Nah, alternatif kedua wasabbihuhu bukratan wa asila. Disuruh kita berwirid pagi dan sore. Nah, disuruh pagi dan sore. Jadi ada wiritan khusus, istilah wiritan yang mengunci ya kita. Jadi bila kita pagi itu berwirid, maka dianggap dosa yang semalaman dihapus dan dianggap menjalani yang di hadapan seharian ini dalam pemeliharaan Allah. Jadi fungsi wirid pagi itu menghapus dosa yang malam tadi, imbah itu pulang mendapatkan pemeliharaan Allah di siang hari sasiangan. Karena berwirid pulang kamarian, maka mendapatkan keampunan dosa yang di siang hari tadi pulang, ibarat mendapat pemeliharaan Allah semalaman. Nah, maksud pemeliharaan Allah, kita dijaga Tuhan dari sesuatu yang kita kada ketujui misalnya. Termasuk pemeliharaan Allah juga. Bahkan kita kalau menurut orang ulama tasawuf, arti pemeliharaan Allah itu bukan hanya itu. Bukan hanya Allah memelihara dari ketidakcukupan, Allah memelihara dari sesuatu yang dibencinya, bukan hanya itu, tapi Allah memelihara hatinya dari lupa dengan Tuhan. Itu maksud pemeliharaan Allah dalamnya. Nah, barakat berzikir. Tapi seandainya Bang, misalnya dalam seharian tuh kita ada lupa lawan Allah, ya kalau kita lain wali Bang. Nah, tapi karena besokan tadi sudah bacaan, bawirid, maka lupanya hati kita waktu siang itu diampuni oleh Allah. Biar Allah Ta'ala kada apa-apa aku maklumi aja. Nah, ini fungsi wirid pagi dan sore. Jadi mungkin kita sudah tahu penyakit kita. Penyakit kita ini penyakit kada peringatan. Kada usah lawan Tuhan. Dompet aja kita bisa kediingat mandak. Kacamata nyata-nyata dipakai mencari kacamata. Kada peringatan. Imbah itu pulang kunci sebidang motor rancak juga kita kada ingat mandak di mana, sandal di mana aja waktu mandak tadi jam kada di luar sebelah sini ke sebelah sana kayaknya. Nah, kada peringatan artinya lawan yang sesuatu yang jelas hari-hari kita pakai bisa kada ingat, apalagi mun Allah Ta'ala kada pinando. Nah, kayak hendak mengingatakan. Nah, maka itu solusi yang kedua nih kita mun hendak zikir yang banyak, waktu duduk, berdiri, waktu berabah itu kan tangalih sedikit. Tangalih, walaupun itu suruhan Allah. Bila kan udhkuru ini fi'il amar juga. Ulama memadahkan bila fi'il amar maka jatuhnya wajib. Maka barang siapa kita kadang mengerjakan berarti berdosa. Nah, tapi dosanya itu karena Allah Maha Maklum di kita. Arti Maha Maklum itu memaafkan berdahulu sebelum kita tadi menggawi kesalahan. Saking luar biasanya Tuhan memaafkan berdahulu. Cuma cukup Allah Ta'ala memberikan musibah
kepada orang yang lupa dengan Tuhan dengan hati yang pusang. Nah, jadi ujar Imam Ibnu Athaillah Sakandari dipadahkan dalam kitab Hikam, bila kita hati pusang, ciri Allah memberesihi dosa kita yang kada ingat lawan Tuhan. Nah, kita ini kan kada ingat lawan Tuhan, berarti berdosa. Nah, diberesihi dengan apa? Dengan ditimpakan bala musibah di hatinya, yaitu pusang tadi. Nah, itu hikmah pusang. Hikmahnya pusang tuh. Pina pusang, lain musang, pusang. Nah, pina kayak gelisah segala macam itu sebenarnya musibah di hati kita. Kenapa sebabnya musibah itu timbul? Nah, karena kita lupa lawan Tuhan. Karena sudah dipadahkan oleh Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan memandang kebaikan Allah di mana-mana, maka hati kita kawa bersyukur. Orang pusang kada kawa bersyukur. Nya memikirkan yang kada ada lalu pusang cakap menikmati yang ada aja kada pusang ada. Bini sudah ada, bayangannya apa? Putri Indonesia, lalu pusang. Duit sudah ada, bayangannya yang banyak, lalu pusang. Nah, jadi arti orang yang ingat lawan Tuhan, inya sudah menyukuri yang Tuhan beri. Nah, lalu timbul hatinya tadi kada pusang. Nah, itu. Di sini dipadahkan tersirat pertama Allah menyuruh kita lipil pertama nih, ingat harus lawan Tuhan 24 jam, baik berduduk, berdiri maupun barabah. Mun kada kawa, lipil yang kedua, ingat lawan Tuhan berjadwal pagi dan sore. Nah, inilah kebanyakan kita kaum muslimin muslimat barataan, maka para ulama menyusun amaliyah pagi dan sore sesuai dengan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Berikutnya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Nah, artinya orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan zikrullah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ingat lawan Tuhan. Ini macam-macam caranya ingat lawan Tuhan. Cuma diantaranya tadi seluruh ingat tadi dasarnya ikhlas. Napanya aja tuh. Jadi ingat itu pun macam-macam sebutannya. Nah, cuma kita ambil dulu pertanyaan. Kenapa orang tadi kadakawa ingat hatinya lawan Allah? Nah, jawaban yang paling utama lah, yang secara yang ilmiah aja nih, yaitu orang tersebut jauh dari majelis ilmu, yang ilmu disebut ilmu membahas tentang keimanan kita lawan Tuhan. Kalau ilmu yang lain, pahamainya ilmu berhitung, matematika ahli, guru matematika lagi. Nah, ilmu IPA ahli. Nah, ilmu maulah nuklir gin paham. Maulah nuklir paham, tapi karena kada belajar ilmu iman, tauhid, fikih, tasawuf, maka orang tersebut hatinya tadi ngalih ingat lawan Allah. Nah, kenapa ngalih ya? Nah, kita telusuri pulang, diteliti pulang. Bila orang tuh jauh dari majelis ilmu yang mata pelajaran yang tiga ini, nah, tauhid, fikih, tasawuf ini kada mau terpisah nih. Maka hasilnya hatinya tadi antara dua. Bisa kada hidup atau mati. Sama aja tuh kada hidup lo mati itu. Nah, bisa kada hati itu kada hidup atau mati. Sebab jauh dari majelis ilmu yang manfaat. Ujar Imam Ghazali, saminggu sekali aja kada pernah mendengar ilmu manfaat, hatinya karas. Akhirnya mun bertahun-tahun ya disebut mati. Maka orang yang hati mati ini kada mau ingat lawan Tuhan. Padahal Allah Ta'ala itu nampak benar, kebaikan sedang itu jelas benar. Cuman ada hati mati. Lalu yang dipinanduinya hanya makhluk. Inya kenal hanya dengan makhluk si A, si B, si C. Nah, bahkan apabila makhluk ini berbuat baik lawan inya, disayanginya, dipujinya, dicintainya, takutan kehilangan. Apabila makhluk ini merugikan lawan inya, sarik benar inya, dibencinya, dimusuhinya seumur hidup. Ku ingat akan kesalahan nyawa aja sampai hari kiamat aja. Nah, gara-gara hatinya tadi hanya kenal dengan makhluk. Nah,
Banyak nang ini manusia. Kenapa hati hanya kenal dengan makhluk, kada kenal dengan Allah? Memang hatinya mati. Kenapa hatinya mati? Jauh dari majelis ilmu yang manfaat. Arti yang manfaat, yang menjadikan hati kita kenal dengan Allah. Itu disebut ilmu manfaat. Ciri hati yang mati. Nah lah, supaya kita jangan betul-tunjukkan ya, kalau ini begawilan hanya wadang-adakan ya. Kau orang gawilnya. Ibarat laki itu ke bini, ngarakan namanya aja tuh najut, hati-hati mati ya. Nah, kada kayak itu jangan-jangan dulu lagi bini sama. Pada hati mati juga. Cirinya dua. Nah, ini paling khas benar ciri hati yang mati. Ada bang banyak lagi cirinya lain pada itu. Cuma dua ini paling utama sudah. Bila sudah dua ini ada, maka vonis hakim Indonesia Merdeka bahwa hatinya mati. Pertama, manggawi dosa kada marasa berdosa. Nah, paling mudah benar tuh. Manggawi dosa tapi kada marasa berdosa. Itu ciri hati mati. Ji'un ya kita. Menggawi dosa hari-hari cuma kada merasa berdosa. Artinya enjoy aja men aja. Santai aja nah. Biasa aja. Di pasar berusaha menggawi dosa. Di rumah berhubungan berkeluarga bergawi dosa. Bertetangga menggawi dosa. Tapi nya kada merasa berdosa. Kada merasa bersalah di kita. Satu. Yang kedua, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang di Allah wajibkan, kada merasa wajib. Kada merasa rugi. Tak tinggal kewajiban itu kada merasa rugi. Tapi maka mengurusan duit, kurang sedikit aja rasa rugi. Maangsul orang tabanyaki. Orang menjulung 10 ribu, kita julungi 15 ribu. Asulannya astagfirullahaladzim. Jadi astagfirullah. Padahal setahun kada suah bersedekah. Kebetulan hari itu lampu pajah. Angsol. Nah, orang menjulung 10 ribu, nya tutukaran orang 5 ribu. Harusnya kan mangsol 5 ribu, tak julung harga 50 ribu. Kan banyak benernya kalau batu pas lampu menyala, mana duit harga 50 ribu tadi. Astagfirullahaladzim. Pasti aku tak julung lawan si undol dan ini tuh aja. Dasar bongol undol tuh berdiam ini aja. Aku julungin 50 ribu lalu menyumpah. Nah, padahal besi duit dalam peti besi banyak. Nah, di seluruh bank di Indonesia Merdeka ini ada duitnya. Kurang 50 ribu menyumpah-nyumpah. Nah, jadi kalau urusan rugi, urusan dunia, ini rugi benar bila kurang. Tapi kalau urusan yang Allah Ta'ala menyuruhnya kada menggawi, kada merasa rugi. Melihat orang menuntut ilmu, rame itulah kan. Biasa inya. Apa tuh pindah batapihan tuh aja. Asa curiga aku nih betapihan terus aja. Tarik aja salawarnya, jangan-jangan kan bersalawar tuh aja. Tarik tapihnya itu aja. Bisa bebas pulsa tuh aja. Macam-macam aja sambatannya. Hah? Melihat orang pina begamis bubuhan Abu Jahal tuh aja. Masalahnya bahari yang film tuh begamis tuh buhan film tuh buhan orang kafir Quraisy begamis juga. Mirip bubuhan Abu Jahal laluan aja. Nah, ada ketujuh lawan kebaikan. Nah, seorang ketinggalan kada merasa rugi. Sampai waktu sembahyangan adzan zuhur. Biasa, kada sembahyang tuh biasa. Rimpat waktu zuhur habis sudah tak asar kita belum sembahyang. Rasa biasa, pada tahu pada wajib tuh. Tapi kada menggawi atau meninggalkan atau mengkada tak asar, kada rasa berdosa. Santai aja, mang ada bapak. Biasa aja jadinya. Nah, rasa kada berdosa ini ciri hati mati. Maka apabila keadaan hati yang kayak ini dilihatakan, mawarisi su'ul khotimah. Nah, mawarisi su'ul khotimah. Nah, jadi hati yang mati ini bisa ada di orang tua kita, atau di anak kita, atau dang sanak kita. Kita kada sejauh-jauh melihati ampusakum wa ahlikum nara aja dulu. Bisa itu di bini kita, bisa itu di kita seorang. Ada hati yang mati itu. Nah, maka jangan kada
dihidupakan hati yang mati itu, jangan dilihatkan. Karena Allah kadang menjadikan orang meninggal suul khotimah, melainkan diambil dari hati yang mati itu. Nah, jadi orang-orang yang hatinya mati mawarisi suul khotimah. Kada kawainya menyebut la ilaha illallah. Yang diingatnya itu apa yang jadi hobinya. Waktu yang hidup tuh apa jadi yang hobinya waktu hidup itu bangnya ingat. Hobi lawan duit, ketika meninggal wit jajikirnya. Hobi lawan bini, anak mempunyai bini aja pikirannya. Nah, karena anak meninggal dunia, zikirnya lain la ilaha illallah tapi apam. Zikirnya lain-lain, jadi ada duit, ada apam. Zikirnya tuh. Nah, ini kasihan. Maka para ulama memadahkan hati yang mati sulit diobati. Nah, kayak anak mau obati, menggaring ada obatnya, mau mati kayak Pak. Malih benar ya kalau. Nah, tetapi Allah tetap bertolong kepada hati yang mati jika di situ ada sebab-sebabnya. Nah, ini penting kita tahu lah. Kita melihat ada keluarga kita kayak ini keadaannya. Kita lihati adakah sebab-sebab yang Allah bertolong di dirinya. Kalau ada, alhamdulillah. Pertama, walaupun hatinya mati, tapi kalau inya masih bersifat pemurah, Allah mau bertolong. Nah, masih bersifat pemurah, kada pamalar aja kita. Maka Allah masih mau bertolong lawan orang yang hati yang mati ini. Yang kedua, orang yang hati yang mati ini baharinya dahulu pernah lulusan pondok pesantren Darussalam Martapura. Dahulu pernah alumni pondok pesantren sekalinya sidin nih. Cuma karena kelelawasan hidup di Amerika sana, lalu kada begaduh lagi dunia Islam. Nah, tapi karena sidin bahari pernah alumni pondok pesantren Darussalam Martapura, nah maka doa guru-guru bahari itu kena mengeluar mujarabnya. Nah, yang ketiga, orang yang hati mati, kawa ditarik sebab nih sebab lah, hukum sebab di kita. Ditarik oleh Tuhan dengan sebab apa? Diantaranya sebab doa pada Tuhan bahari yang saleh-saleh. Jadi orang ini macal bener no, kalau bagus kelakuan segala macam. Oh tapi pada Tuhannya sekalinya, pada Tuhannya berucap, ya Allah ulun 7 turunan salamatakan. Untung sidin ini keturunan yang ke-7. Tak buat di doa. Cakap keturunan yang ke-8 lepas lalu. Keturunan yang ke-7 tak buat di doa pada Tuhan lalu selamat. Nah, cara Allah menyelamatkan biasanya bapaksaan. Orang ini sihat sigar, gagah, kada tahu urusan agama, meninggalkan kewajiban mudah, menggawi yang dilarang mudah. Nah, karena Allah tadi mengingat, arti mengingat dan menimbang. Ya kalau mengingat dan menimbang. Orang ini pemurah digaringakan Tuhan, stroke sebelah awak. Lalu kada kawa lagi apa-apa. Setengah awak stroke. Maka jadi dokter pian ini sedikit lagi bisa seikungan. Stroke-nya bertambahnya takutan. Lalu kada kawa kemana-mana lagi. Nah, itu naranya Allah hendak memberikan hidayah, taufik, bapaksaan. Makanya kita kalau melihat diri kita garing, keluarga kita garing, kita jangan bersedih. Jangan-jangan minta paksaan Allah kepada kita supaya kita menghadap lawan Allah. Karena Allah itu bila bagawi pasti ada hikmahnya. Garing, berabahan. Yang mantan pondokan bahari itu Mbah Garing hanya sadar, hanya keingatan seorang bahari pernah sekolah macam-macam wayah garing tuh tak pikir, wayah sihat tuh ada tak pikir. Wayah garing hanya tak pikir. Nah, itu cara Allah memberi hidayah bapaksaan. Nah, garing baubat kemana-mana, makin baubat makin berparah penyakit. Sampai ke Singapura baubat, bahkan ke pedalaman Singapura baubatnya bulik tatap stroke. Kesana kamari baubat segala macam. Nah, inilah yang terjadi. Ini misal lah, makanya kita ini misal ini apabila zuriatnya Rasulullah, ini zuriatnya Rasulullah. Nah,
gawiannya kada bagus, misal hampir-hampir kada ada bang, kada bagus, cuma seandainya ada. Ini yang ilmiahnya nih. Kita tetap hormat kepada sidin, jangan kita cela. Nah, kalau kawa kita bagi mitan mengarahkan ke arah yang baik. Nah, kalau kada kawa jangan dicela. Kenapa? Karena pada tuannya sudah mendoakan husnul khotimah kepada mereka sabarataan. Maka karena sebab ada doa pada Tuhan husnul khotimah, Allah Ta'ala betulung. Nah, caranya Allah berpaksaan menolong. Caranya kayak tadi juga, letih ke film-film ada buhan Habib kan misalnya, gawian ada bagus. Nah, karena para katuhaannya berpenyakit sidin. Stroke apakah? Ini rancak terjadi di beberapa daerah di Indonesia Merdeka. Lalu stroke, sidin garing, lalu keingatan, lawan kesalahan, lalu berpikir nak berbuat baik. Nah, jadi kebaikan bisa menimbul, hidayah bisa menimbul di ujung-ujung akhir hidup. Bisa menimbul. Artinya kada sampai meninggal dunia dalam keadaan tetap bermaksiat, kada. Tetapin akhirnya hati itu lembut, lemah lembut. Sudah bertahun-tahun bang berabahan diranjang. Nah, akhirnya ketujuh menangis, menggandang kesalahan. Wafatnya husnul khotimah. Nah, jadi kita jangan mempunis orang tuh keadaan sekarang, jangan. Sebab masih ada hari esok. Kalau umur panjang. Nah, itu hati yang mati tadi lah. Yang kedua, nah ini yang kedua. Orang ini menuntut ilmu aja sudah. Belajar sifat 20 aja sudah. Tapi kada kawa ma'amalakan zikran katsira. Kada kawa ma'amalakan zikran katsira. Artinya wayah-wayah ingat lawan Tuhan, wayah-wayah kada. Wayah-wayah ikhlas tapasang di hati, wayah-wayah kada. Nah, ini disebut qalbun sakim, bahasa Arabnya, hati yang sakit. Nah, garing ya kita sakit. Mun mati kada cuma sakit. Kenapa sakit? Pamakan kada 4 sehat 5 sempurna. Hatinya tuh napa makannya kada 4 sehat 5 sempurna. Hidup aja hatinya. Melihat orang tulakan menuntut ilmu, hendak benar, cuma seorang ada kawa. Kenapa? Talanjur bini 2. Tanggal ibadah sedikit mau urus. Ada kayak juga orang beramal ibadah segala macam, cuma kada kawa. Talanjur gawian banyak. Nah, hati ini hendak. Nah, orang nang kali ini biasanya hatinya sakit. Nah, kalau hati sakit ini jadi guru bahari mantara. Kalau kita takawan orang ahli dunia bisa mati selalu hati. Tapi kalau kita takawan orang yang katuju urusan akhirat, hatinya bisa kada sakit lagi, bisa sehat ya kita. Tergantung siapa kawannya. Tergantung siapa kawannya. Jadi hati yang sakit ini imannya tuh naik turun. Dahanu rajin beribadah, dahanu mengulir. Dahanu sabar benar sih den. Dahanu menciling-ciling mata. Dahanu penyukuran. Indahanu kada penyukuran. Indahanu menuntut ilmu tuh punya sehari ini tuh 20 kali menuntut ilmu. Dahanu semingguan kada bejongol-jongol. Nah, ini hati yang garingnya kita. Sama kita ingat lawan Tuhan kayak itu. Orang hati yang garing ini dahanu ingat, cuget, kajung lawan Tuhan. Imbah itu dahanu lamah litoy kayak cindol. Nah, ini hati yang mati narannya. Hati yang garing. Kayak apa hati yang garing supaya menjadi bujur-bujur sihat? Ya tadi dipadahkan sini wasabbihuhu bukratan wa asila. Caranya supaya tetap garingnya jangan bebanget toh. Jagalah wiritan pagi dan sore. Supaya garing jangan bebanget. Karena wiritan pagi dan sore ini untuk obat bagi penyakit hati yang garing tadi. Jadi kada bebanget garingnya. Bahkan bisa sembuh. Bisa sembuh. Nah, itu muninya hatinya tadi sakit. Jaga wiritan. Selama kita menjaga wiritan, berarti kita menjaga cara sebab hati kita tadi tetap dalam keadaan kada bebanget garingnya kita. Bahkan bisa sembuh dari penyakit. Maka orang kaya ini, siapa nang kaya ini? Bisa kita ya kalau nang kaya ini. Nah, jaga saja wiritan. Jangan sampai wiritan itu taburirit.
Selama kita menjaga wiritan, maka insya Allah Allah pun menjaga hati kita kada sampai mati. Kada sampai mati. Dan hati kita tuh kena makin sehari, seminggu, sebulan, setahun, makin berhidup di kita. Hidup. Nah, itu yang disebut hati yang sakit, hati yang garing ngarannya. Nah, hati yang ketiga, yang hati yang hidup, yang kita ingat dengan Tuhan. Nah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang yang hati hidup nintu hendak kada ingat lawan Tuhan, kada kawa. Hendak kada ingat lawan Tuhan tuh nak kada kawa tuh hati yang hidup. Jadi apa aja yang dirasakannya selalu mengingatkannya kepada Allah. Apa aja yang dilihatnya selalu mengarahkannya untuk melihat kebaikan Allah. Nah, apa aja yang didengarnya selalu mengingatkannya lawan apapun yang menunjuk kepada Allah. Nah, ini orang hati yang hidup. Ciri orang hati yang hidup. Nah, sihat, sigar, cirinya. Nah, cirinya cakai beramal, hendak menambah terus amal. Amun hati yang mati tadi nak menambah bini aja terus. Tuh yang hati yang mati tadi. Ini hati yang hidup nih hendak menambah amalnya terus, merasa kurangnya terus. Padahal sidin salawat sudah 10.000 sehari. Ada pulang mendengar salawat, hendak pulang sidin. Nah, ini hati hidup nih. Sambahyang cangkal sidin. Nah, wiritan cangkal. Merasa nyaman, Bang. Jadi apa yang digawinya karasaan lezat bagi sidin, ini hati yang hidup. Karena rasa lezat lalu katuju. Karena katuju lalu hendak menambah. Hendak menambah terus lawan amal ibadah ini. Ini ciri hati yang hidup. Nah, maka ketahuanlah ciri hati yang hidup, satu aja cirinya. Istiqomah ada di dirinya di dalam kebaikan. Barang siapa orang tersebut sudah istiqomah di dalam kebaikan, maka orang tersebut dikawa dipunis hati yang hidup naranya. Berisi hati yang hidup istiqomah. Tuh apa? Rutin hari-hari menuntut ilmu, hidup hatinya. Rutin hari-hari menggawi wiritan-wiritan, padahal banyak tuh hari-hari baca dengan senang hati, ada paksaan. Nah, ini orang hati yang hidup. Nah, kebalikannya, Bang, bila orang tersebut kadada istiqomah, berarti hatinya sakit. Nah, kan mudah aja kita melihat diri kita seorang nih. Akun ini ada kada istiqomah sudah? Oh, belum, berarti masih garing. Apabila kita sudah istiqomah di dalam kebaikan, itu orang bubuhan yang ya ibarat polisi itu perwiranya sudah jaga-jaga sudah. Makanya salah satu doa yang patut kita pinta lawan Tuhan adalah istiqomah. Warzuqnal istiqomah. Ya Allah beri rezeki kami istiqomah. Nah, selama kita belum istiqomah, kita masih takutan. Jangan-jangan hatiku tadi garing, bahkan bisa bujur-bujur mati, sakit. Tapi kalau sudah istiqomah, nah insya Allah. Kenapa? Gang istiqomah itu jadi ciri orang hati hidup. Nah, orang yang sudah istiqomah bahwa dia sudah memiliki ikhlas. Nah, ikhlas. Jadi kada bisa seseorang tadi istiqomah kalau di dirinya kada ada ikhlas. Itu napanya aja tuh. Ini kaidah dari mulai zaman Nabi Adam sampai kena ila yaumil qiyamah. Selama orang tersebut kada ada baisi keikhlasan di hati, kada kawa istiqomah, napakah gawiannya? Menuntut ilmu kah, beramal kah, berusaha kah, apakah? Seluruh kebaikan bila kada ada keikhlasan, kada kawa istiqomah. Nang kaya pian jo misalnya begawi beramal, ada yang diharapkan, ada yang diunting urusan dunia. Bila kada kabul, ampih pian begawi. Di mana datang istiqomah? Apabila kada ada keikhlasan. Nah, maka kita penting benar. Maka dipadahkanlah oleh para ulama, orang wali itu minimal syarat jadi wali sidin berisi ikhlas yang sempurna di hati. Nah, itu minimal. Paling kada. Jadi kita jangan mudah kayak mengaku-ngaku jadi wali atau parasa jadi wali, jangan. Hati-hati. Kita lihati dulu. Ada kada aku istiqomah? Ada keikhlasan di hati. Nah, ciri orang ikhlas. Nah, pulang nah. Ciri orang yang ikhlas nih. Cirinya
supaya kita mengetahui akun ini wali kah atau wala kah? Ya kalau bila kita beribadah ada orang yang menyembati, kita kada ampih beribadah. Orang mencela lawan ibadah kita, gawean kita kada ampih, kada tersinggung. Kenapa? Karena kita kada mengharapkan pujian dari makhluk. Bapak kita tersinggung sarik, sebab kita kada mengharap pujian makhluk juga. Orang yang beribadah yang dicela disembati, lalu kada turun lagi ke masjid, ampih beribadah. Nah, berarti orang ini masih mengharap pujian dari makhluk. Orang yang mengharap pujian dari makhluk berarti belum bujur-bujur ikhlas. Nah, kalau kita menilai diri kita, oh akun ini sekalinya masih belum bujur-bujur ikhlas. Nah, ikhlas tadi di mana kita dapat? Nah, para ulama pun sepakat mustahil kawa ikhlas kalau kada bujur-bujur belajar sifat 20. Nah, belajar sifat 20 ada ikhlas, berjuang supaya hati kita tuh kawa ikhlas karena mengaluar cirinya di istiqamah. Bila istiqamah berarti bujur sudah ikhlasnya. Bila sudah istiqamah berarti hatinya tuh hidup. Bila sudah hatinya hidup menjadi tempat Allah mengandak rahasia-rahasianya. Jadi orang ninto bisa sekali aja baca bismillahirrahmanirrahim terbuka hijab. Bertambah ilmu, barakat membaca bismillah aja. Tapi kenapa? Sebabnya karena hatinya hidup. Hendak sembahyang aja berwudu segala macam, ilmu tuh masuk harus tuh. Ilmu yang datang dari Allah nih, kadang-kadang berguru orang tuh. Asalnya berguru juga, Bang. Cuma ilmu wahbiyah ngarannya. Nah, ilmu yang pintangan hati lawan Tuhan tuh makin beluas. Jadi setiap kebaikan yang digawi oleh orang yang istiqamah, orang yang ikhlas, makin menampakkan akan kebesaran, kebaikan Allah dan keagungan Allah di hatinya. Nah, makanya orang ini bila sudah yang duduknya di sini makin asik lawan Tuhan. Sebab ilmunya tadi langsung dari Allah Taala. Hendak makan bismillah, imbah tentu makan alhamdulillah. Ucapan-ucapan itu mengundang ilmu dari Allah Taala. Nah, ini orang yang istiqamah tadi, orang yang ikhlas tadi. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di istiqamah di sini ya kalau. Nah, termasuk di istiqamah di sini nah. Sambungannya pulang. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Nah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah kada pernah ma'adzab satu golongan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di situ. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Seandainya di situ kada ada Rasulullah, diajab oleh Tuhan lah apabila kaumnya tadi mau minta ampun, Allah pun kada ma'adzab. Nah, jadi dua di sini pun baca artinya dulu lah pemahamannya kayak ini. Artinya dan Allah sekali-kali tidak akan menyiksa mereka sedang engkau ya Muhammad berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengadzab mereka waktu Rasulullah kada ada di situ, sedangkan kaum mereka itu beristighfar kepada Allah. Nah, jadi pemahaman tafsirnya ujar ulama tasawuf, bila kita kada bujur-bujur mutabaah kepada Rasulullah, hakikatnya kada ada Rasulullah di rumah kita. Kada ada Rasulullah di pasar. Bila kita waktu berdagang kada mutabaah lawan Nabi. Kita waktu sembahyang kada mutabaah lawan Nabi, hakikatnya kada ada Rasulullah di situ. Nah, maka bila kada ada Rasulullah, Allah turunkan musibah bala lawan orang itu. Nah, jadi mun hendak kita tadi selamat dari azab Allah, satu aja, mutabaah lawan Rasulullah. Nah, maka ilmu mutabaah ini, arti mutabaah ini orang parak nih kita. Orang parak. Ilmu mutabaah itu 3 aja, kada banyak kada. Kalau pun harus belajar nahwu dulu kada. Belajar ilmu saraf dulu kada juga. Cukup belajar sifat 20, fikih, tasawuf, kawa dipadahkan dekat dengan Nabi. Amun sudah dekat berarti parak benar. Orang yang dekat berarti hadir Nabi di situ. Cuma tinggal lagi apakah orang tadi dibukakan hijab melihat lawan Nabi atau kada, itu aja lagi. Yang penting parak dulu kita lawan Nabi. Nah, maka niatakan kita menuntut sifat 20, fikih, hendak memaraki Nabi. Kalau sudah dekat dengan Nabi, terhindar orang tadi dari musibah, maksudnya dari murka Allah. Kenapa aja? Karena Nabi ada di situ.
Baudo cara Nabi, hakikatnya Nabi ada di situ. Cuma ada yang melihat, ada yang kada. Sembahyang pas cara Nabi, ikhlasnya ada, apalagi sabarnya ada, tumaninahnya ada. Hakikatnya Nabi hadir di situ. Maka kita dapat keridhaan Allah. Tapi misalnya Bang, Nabi kada hadir di situ, kita sembahyang kada tapi khusyuk ya kalau. Sembahyang ngalihai. Bujur aja Bang sembahyangnya. Tapi khusyuknya kada ada. Hudurnya kada ada. Keikhlasannya kurang. Atau daran kita hanya belajar Bang, bacaannya kah kata bujur, maka cara yang kedua supaya Allah kada murka, wahum yastaghfirun. Mereka menyadari kesalahan dirinya dan minta ampun. Jadi hidup supaya dapat ridha Allah itu dua secara garis besar yang tersirat dalam tafsir yang surah yang hanya dibaca ayat yang dibacanya tadi. Pertama, mun hendak dapat keridhaan Allah, kada kana murka Allah, jangan jauh dengan Nabi. Maksud jangan jauh nih tuh mutabaah lawan Nabi pada keadaan dan kelakuan apapun, itu satu. Yang kedua, mun kita kada kawa mutabaah sempurna lawan Nabi, kada kawa baparak bujur-bujur lawan Nabi, minta ampun lawan Tuhan. Sembahyang disuruh mutabaah lawan Nabi, baik pintangan keikhlasannya, baik pintangan perbuatan gawian sembahyangnya, rukun dan syaratnya nih. Tapi kita kada kawa sempurna, naran hanya belajar. Ya kalau maka cara solusi yang kedua minta ampun lawan Tuhan. Di sini padahal kan dalilnya nih. Jadi kita masuk assalamualaikum warahmatullahi, sadar kita sama yang tadi mah hayabang hati. Nah, ada solusi yang kedua, wahum yastaghfirun. Mereka minta ampun. Asalnya sudah dipadahkan cara-caranya itu ya Allah. Nah, cara-cara sembahyang supaya diterima juga tuh walaupun kita mah hayabang di dalam sembahyang tadi, minta ampun lawan Tuhan, mengakui lawan kesalahan. Nah, pulang ujar guru sekumpul bahari, orang yang halnya dianggap minta ampun lawan Tuhan dan halnya tadi menjadikan Allah mengampuninya, yaitu inya tugul menuntut ilmu yang berdoain. Nah, padahal inya kada pernah minta ampun lawan Tuhan, tapi inya menuntut ilmu berdoain tugul. Maka dihukuminya itu seperti minta ampun dan mengakui kesalahannya. Buktinya inya hendak memperbaiki dirinya menuntut ilmu. Nah, jadi ada orang yang kada minta ampun tapi diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Kelakuannya tadi seperti orang yang mengakui kesalahan dirinya. Buktinya menuntut ilmu aja terus. Berarti mengakui kebungulan diri tuh. Ya kalau. Nah, ini. Jadi kita jangan sampai keluar dari wilayah-wilayah yang cagar diampuni Tuhan. Karena kita sudah meyakini dan menyadari kita kada sempurna. Mutabaah lawan Nabi ini kada sempurna. Ya kalau. Kita ini kada penyabaran pian. Sedikit-sedikit marimbat. Hati marimbat itu tuh merangsang ke kita. Ada penyebaran, penyedikan benar kita nih. Sanunuh sabar, ria kurang lawan sabar. Sanunuh sabar, ria lawan sabar. Baucap lawan kawan, kan tahu lah aku nih mau setahun ada sudah sabar jahan. Kadalah ria. Jadi sanunuh sabar, ya ria juga. Tuh kita. Artinya ibadah juga bisa kali diterima ibadah kita karena riya tadi. Ada. Maka itu solusinya, caranya jangan keluar dari wilayah posisi yang kita tuh diampuni oleh Allah. Pertama, minta ampun lawan Tuhan. Nah, ciri orang hendak Allah ampuni, untungnya mau minta ampun. Satu. Yang kedua, janganlah sikap kita mengaku pintar, mengaku paham, mengaku bisa. Siapa mereka yang kada mau menuntut ilmu yang berdoain? Itu bapak dah pintar sama Tuhan. Jadi kena waktu diajab di kubur, ya Allah aja dipukuli ini. Ya Tuhan, nyawa pang mengaku pintar. Apabila ulun Tuhan mengaku pintar, ada catatannya. Nah, nyawa kada menuntut ilmu itu mengaku pintar sudah. Mengaku alim. Nah, ada juga orang yang kada dipukuli, aman di kubur, kada disiksa. Kenapa sebabnya? Sebab mau menuntut ilmu tadi. Orang yang menuntut ilmu itu mau istiqomah, asal berdoain ilmunya lah. Lain ilmu jurus kun tahu ya Allah. Nah, orang tersebut mengakui secara hal, mengakui kejahilan dirinya, mengakui kesalahan dirinya. Buktinya ia rutin menuntut ilmu. Tapi ini istiqomah menuntut ilmu lah. Kalau istiqomah, maka Allah memaklumi kesalahan-kesalahannya. Nah, diampuni dosa-dosanya. Nah, nintuh sedikit pemahaman tafsir dari yang kita baca ini. Wallahu a'lam bishawab.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم